Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah memuja, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami bukan hanya membuka telinga kami, tapi kami mau membuka hati kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dan kami mohonkan Roh-Mu yang kudus akan menolong kepada kami sekalian, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan benar, yang hidup memuliakan Tuhan, yang hidup memperkenankan hati-Mu selalu. Terima kasih, kami mohonkan kiranya Tuhan pribadi kami yang sudah hadir hari ini, jamah dan lawat kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, sebuah sukacita kalau hari ini saya bisa berada di tempat ini, gedung yang baru. Pada waktu zaman masih Gembala Pak Pri, saya pernah hadir tapi bukan di gedung ini. Hari ini saya bisa melihat sebuah bangunan yang megah sebagai anugerah daripada Tuhan di mana kita bisa beribadah. Dan saya harapkan saudara-saudara, gedung yang indah ini juga seindah hatimu berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya gedung ini yang indah, tapi Tuhan melihat setiap hati kita dan memperkenankannya. Hari ini kita akan bersama belajar sebuah tema, hidup kudus di dunia yang bising. Nah saudara, kalau kita bersama-sama ada satu pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu saya juga mencoba memperkenalkan diri kembali, karena mungkin ada yang sudah kenal saya tapi ada yang tidak mengenal saya. Saudara, saya adalah pendeta emeritus dari Sinode GKY tahun 2021, masa pandemi. Itu masa di mana saya 65 tahun dan harus keluar atau meninggalkan struktur sebagai gembala. Sehingga saya sekarang menjadi seorang artinya yang bebas dalam konteks tidak lagi diikat di satu jemaat, tetapi bisa berkeliling kemana-mana di mana jemaat membutuhkan, saya bisa hadir. Nah saudara, pada masa-masa waktu emeritus selesai, maka ada dua jabatan yang saya terima lagi saudara. Kalau dicantumkan di sana adalah Family First Indonesia, memang saya terlibat. Tapi ada lagi saudara, saya adalah pengacara dan MC. Pengacara itu maksudnya bukan pengacara berkaitan dengan bidang hukum, tapi pensiunan banyak acara. Saudara bayangkan, acara yang artinya khotbah, pergi berkeliling kemana-mana. Saudara, saya tidak merasakan seperti hari ini, sangat bahagia. Berada di atas Sinai, saudara, dan turun ke bawah begitu. Cepat sekali begitu. Biasanya saya kalau perjalanan, itu kadang-kadang 2 jam, 3 jam di muka, itu baru berangkat naik mobil itu baru sampai dan berkhotbah di jemaat, di gereja yang daerah Tangerang. Saya tinggal sekarang di Jakarta. Sudah ini yang terjadi. Sebab itu banyak sekali. Artinya tuh adalah banyak aktivitas. Dan saya masih bersama karena sekarang ini sudah zaman artinya tidak distruktural. Saya punya banyak kegiatan berolahraga dan kalau disebut MC itu momong cucu. Jadi bukan master seremoni saudara. Tapi saya bisa datang ke cucu dan baru terakhir ini saya mengasuh mereka selama 1 bulan. Karena orang tuanya pas pergi dalam rangka wedding anniversary yang ke-13 ke Amerika. Jadi cucu sudah dititipkan ke saya. Dan kami senang sekali, artinya sebagai kakek dan nenek kami bisa memberikan legacy iman. Artinya mendidik mereka. Tiap malam kami berdoa bersama, tiap malam kami dan tiap hari dan membaca Alkitab. Dan juga kita banyak berdiskusi dengan anak usia, artinya cucu saya yang 8 dan 11 tahun. Saudara, ini sebuah sukacita tentunya di dalam perjalanan saya. Saudara, saya memiliki seorang istri yang hari ini hadir, Sophia, ya, bersama dengan saya. Dan kemudian 2 anak putra kami, saat ini satu melayani di GKI BSD, yang satu ada di IPK, sekolah IPK Integrate. Jadi dua-duanya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya sudah menyelesaikan tugas. Kalau Tuhan titipkan mereka dan kami didik dan mereka mengambil keputusan, panggilan, pilihan menjadi seorang hamba Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah anugerah Tuhan. Karena apa? Apa yang kami kerjakan, kami sudah selesaikan. Dan hari ini kami bisa pergi bersama-sama selalu berdua dengan semua karena mereka sudah
berumah tangga masing-masing tentunya menjadi sebuah bagian yang berbeda lagi. Tapi inilah yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu perkenalan yang saya bisa sampaikan. Saudara, saya akan membacakan di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai 12, tapi saya hanya akan baca sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang telah dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sudah saya baca sampai ayat 7 saja. Saudara bisa melanjutkan nanti. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita diingatkan tentang apa, yaitu kita adalah orang-orang yang harus tetap hidup menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita mau bersama-sama memikirkan saudara-saudara tentang jemaat di Tesalonika ini, jemaat seperti apa? Mereka ini adalah jemaat yang hidup di antara budaya Yunani dan juga Romawi, yang sangat terbuka dengan prinsip atau seks bebas. Saudara tahu kalau lihat film-film kolosal, film-film seperti itu, saudara akan lihat kebebasan itu. Bahkan mereka juga punya yang dikenal dengan prostitusi seks, di mana imam-imamnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Tetapi itulah yang terjadi di dalam nilai-nilai dunia yang permisif pada waktu itu. Kebisingan moral dari budaya sekitar yang bisa membutakan mata hati, melemahkan standar hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup kudus. Saya ingin katakan sekali lagi, hidup kudus itu bisa dilemahkan. Saudara, kita tahu juga tekanan sosial, penganiayaan untuk orang Kristen minoritas pada saat itu harus menghadapi orang-orang Yahudi yang penuh dengan kebencian dan para penyembah berhala, dan mereka bisa tergoda untuk berkompromi demi keamanan dan kenyamanan. Itu yang terjadi, bukan? Kita selalu mencoba permisif dengan situasi dan kondisi. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, itu saudara, orang-orang di kota Bandung itu dicegat, saudara, pada waktu mereka naik kendaraan umum, dicegat, dan saudara kalau ketahuan orang Kristen dipukuli. Itu yang terjadi, saudara. Pernah satu kali itu ada orang Kristen, dia dicegat juga dalam doanya, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tapi ditanya dia, kamu Kristen atau Islam? Dia jawab, Islam. Oh, saudara, mantap. Tapi bingung, saudara, Islam. Dia katakan, orang bingung, kenapa Kristen Islam? Ya dulu Kristen, ya sekarang ini Islam, saudara. Dia berkompromi dengan situasi, dengan kondisi seperti itu. Dan saudara, saya katakan ini menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita. Kita di dalam hidup di dunia ini yang bising dengan kehidupan moral yang hancur-hancuran. Kita berada di dalam situasi yang penuh dengan godaan. Saudara, Alkitab itu memberitahukan di dalam hidup kita ada 3 biasanya godaan yang selalu terjadi. Godaan harta, yang A pertama, yang B-nya, yang kedua itu dikatakan tahta, harta, tahta, pria atau wanita, begitu. Itu menjadi godaan yang luar biasa. Kemarin saya, saudara, diajak ke pasar gede. Di sini kan terkenal sekali pasar gede. Godaannya banyak, saudara. Camilannya banyak.
barang yang ingin dibeli banyak, saudara. Lihat begitu. Karena apa? Mau naik pesawat berapa kilo saudara bisa bawa, kan begitu kan? Jadi kepikiran gitu. Terus mau beli, apa mau dibeli semua, mau cobain juga perut gak akan sanggup. Walaupun di sini begitu banyak penyambutannya baik semua. Pak dicoba Pak. Semua banyak yang minta saya mencoba dan mencoba. Dicoba yang ini, dicoba yang itu. Waduh, luar biasa. Saudara, kita ada keterbatasan. Tetapi ini saya ingin katakan begini saudara. Hidup di dunia ini banyak tantangannya. Kita dituntut seperti kita harus kudus. Saya sangat senang sekali dengan nama gereja Kalam Kudus. Artinya kalam itu adalah logos. Yesus yang kudus. Saudara, Yesus yang kudus yang sudah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya adalah memberikan hidupnya supaya hidup kita pun boleh dikuduskan dari dosa-dosa kita. Bukan untuk berhenti dalam hidup kita setelah dikuduskan lalu kita kudus selamanya. Tetapi saudara, kita harus menjaga kehidupan yang kudus. Karena apa saudara-saudara? Hidup kita ini saudara akan selalu ada tantangan yang ada di hadapan kita. Memang di dalam hidup kita ini selalu harus hidup kudus. Dan kita berhadapan dengan sebuah realitas yang tidak mudah. Jadi kalau selalu ditanya, Anda sudah adalah orang kudus? Kita akan jawab, belum, sedang menuju. Tapi ada satu kota di kota Indonesia ini yang selalu, Anda orang kudus? Ya, saya orang kudus. Orang kota kudus kan? Dia selalu akan mengatakan kudus karena memang dari kudus. Saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan tetap hidup, yang dikatakan tetap hidup kudus di dunia yang bising, tetap hidup kudus adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayat yang tadi kita baca, ini kita melihat bagaimana dikatakan di dalam hidup kita adalah hidup yang harusnya memperkenankan hati Tuhan. Apa arti memperkenankan? Artinya menyukakan, artinya membuat senang. Saudara, ini adalah merupakan satu bagian yang kita bisa lihat. Saudara, kadang-kadang kita bertemu dengan yang disebut yaitu perkumpulan yang disebut PSI, Perkumpulan Suami PSTK ya, Persatuan Suami Takut Istri. Ada orang-orang yang istrinya begitu dominan, saudara. Karena begitu dominannya, suami-suami itu begitu takut dengan istri. Ada satu kali, saudara, peristiwa yang terjadi, dikelompokkan orang yang takut istri dengan tidak takut istri. Ada satu yang tidak takut istri di kelompok itu. Lalu ditanya, Anda benar-benar berani tidak takut istri? Betul, kamu tidak takut istri? Justru istri saya suruh saya datang ke sini. Jadi yang sana semuanya takut istri, yang ini tidak takut istri. Tapi dia datang karena takut istri, suruh berhenti di situ. Saudara, kadang-kadang bisa seperti itu. Saudara, kita di dalam hidup kita harus menghormati, bukan takut dengan istri, tetapi karena rasa cinta kita bisa mengasihi. Kita belajar bagaimana kita menjadi suami istri yang baik. Saudara, ini tidak mudah, tetapi itulah yang ada. Jikalau di dalam perjalanan hidup kita harus dikatakan berkenan kepada Tuhan, artinya saudara, kita harus baik-baik. Kita harus membuat Tuhan kita itu senang. Tuhan kita bersuka cita. Dengan apa? Dengan hidup yang kudus dan benar. Kita harus seperti itu. Saya katakan saudara, dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan, sudah 43 tahun saudara, saya menjalani hidup berumah tangga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan rumah tangga? Ada yang mengatakan, ada seorang yang berkata, hidup rumah tangga siap-siap, nanti kamu akan masuk di dalam neraka. Sudah bodoh sekali kan orang mau menikah tapi masuk di neraka. Harusnya hidup kita kalau menikah itu bahagia. Kenapa? Tuhan menggambarkan dia itu mempelai surga. Dan gereja itu mempelai wanita. Saudara, sebuah kebahagiaan seharusnya. Jadi saya katakan kalau orang mau masuk pernikahan untuk menderita, itu tidak tepat. Seharusnya kita berbahagia di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak mungkin akan selalu bahagia. Kita akan ada pergesekan. Sebab itu saya pada waktu akan menikah, saya bicara dengan calon istri saya yang pada waktu itu sebagai pacar lah ya begitu. Saya bilang, ada satu yang saya harus katakan,
kalau mau menjadi istri hamba Tuhan, siap enggak hidup sederhana? Saya katakan bukan artinya hidup miskin, tapi saya katakan hidup sederhana. Artinya bisa berpadan pada apa yang ada, kalau enggak jangan. Begitu. Kedua, saya selalu mengatakan pada waktu kalau sebagai istri seorang hamba Tuhan, ingat, saya tidak bisa pada waktu berkhotbah, relasi itu tidak beres. Sedang ribut, perang dingin, atau apa saja. Kalau itu tidak bisa dilakukan, lebih baik tidak menikah. Karena apa? Saudara, saya merasa sekali, saya tidak bisa munafik. Ada orang bisa berkhotbah ketika dia bertengkar dengan istrinya. Ketika dia perang dingin dengan istrinya. Saya tidak bisa, saudara. Saya harus mengatakan dengan jujur kepada semua pada waktu sebelum menikah. Saya tidak bisa kalau harus berkhotbah dengan keadaan artinya hati saya tidak siap. Saya harus selalu siap. Harus ada sebuah damai sejahtera pada waktu berkhotbah. Karena kalau berkhotbah asal bicara tetapi bukan setulusnya, apa artinya? Tapi hari ini banyak saudara orang yang bisa berkhotbah tetapi keluarganya berantakan. Kita bisa melihat tetap adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, artinya relasi kita jaga. Kita tidak mungkin jadi orang sempurna saat ini, tapi menuju kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu hidup kita seharusnya adalah kehidupan yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan, yaitu respon kasih kita. Jangan berbuat dosa. Ketika kita sudah sampai jatuh dalam dosa, mungkin saudara kita jatuh dalam dosa, kita cepat sadar, kita cepat. Saudara, apakah kalau begitu kita boleh jatuh dalam dosa terus-menerus? Saya ingin katakan saudara, Tuhan bisa mengampuni seberapa besar dosa-dosamu. Tetapi ingat akibat dosa. Jangan main-main dengan akibat dosa. Pada waktu Daud melakukan dosa, apakah Tuhan mengampuni? Ya, kita melihat di dalam Mazmur 53, di dalam doa Daud, memang Tuhan mengampuni, tapi dampak daripada dosa itu jangan main-main. Saudara, ada suami yang ketika dia jatuh dalam dosa, di dalam perselingkuhan. Saudara, pada waktu dia mau putus dengan orang yang jadi selingkuhan, dia dituntut begitu banyak harta dan hartanya separuh hilang. Akibat dosa itu banyak sekali saudara. Jangan main-main. Kita harus hidup kudus, itulah yang dikatakan tetap hidup untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hidup yang menyenangkan Tuhan bukan sekedar percaya, tapi harus hidup sesuai kehendak Allah. Ini juga menjadi satu bagian yang tentunya harus kita lihat. Artinya saudara-saudara, di sini dikatakan menyenangkan hati Allah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya mendengarkan apa yang Allah katakan, Allah firmankan. Sebab itu seseorang di dalam hidupnya, bagaimanapun rohaninya, bagaimana di dalam kehidupannya sebagai orang saleh, jikalau dia tidak membaca Alkitab, jikalau dia tidak mentaati firman Tuhan, itu berarti saudara ada sesuatu yang missing link. Ada sesuatu mata rantai yang hilang. Seharusnya di dalam kehidupan kita, hidup yang menyenangkan Tuhan itu bukan hanya sekedar mengatakan percaya, tapi betul-betul mencoba berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hidup yang menyenangkan Tuhan juga adalah proses yang terus bertumbuh. Kita tidak pernah saudara ada satu klimaks artinya selesai. Tidak. Kecuali kita meninggal dunia. Saudara tahu ini adalah merupakan bagian di mana proses pertumbuhan dari kecil sampai dewasa, sampai kemudian kita mungkin menjadi lansia. Kita tetap harus bertumbuh. Kita tidak bisa mengatakan kalau sudah berlanjut usia, pasti rohaninya baik dan stop. Tidak. Kita harus terus bertumbuh. Untuk memperkenankan hati Tuhan, saudara hidup kita harus semakin beres. Oleh sebab itu saudara kita bisa melihat sebuah gambaran. Kalau orang dikatakan sudah semakin tua, ada masa bertambah usia, harusnya kita semakin bijak. Bukan bijak sini, tapi bijaksana. Kita harus semakin hari itu lebih di dalam konteks itu mawas diri. Kita terus bertumbuh, jangan berhenti. Seorang yang sudah menyelesaikan purna tugas sebagai pendeta pun, saudara, dia harus terus bertumbuh. Hari ini, saudara, walaupun tugas sudah selesai, tidak di gereja lagi,
saya tetap masih membaca Alkitab, saya tetap masih mempersiapkan khotbah, saya tetap memiliki saat teduh, saya tetap memiliki komunitas, kami tetap berdoa bersama, kami tetap memiliki persekutuan dengan anak-anak ketika mereka datang, dengan cucu. Saudara berdoa dan berdoa, dan terus mau bertumbuh. Selama sebulan ini, saudara-saudara bersama dengan cucu, saya mengajarkan tentang membaca Alkitab secara konsisten. Saya mengajar kepada mereka baca Amsal sesuai tanggal. Jadi kalau tanggal 1 baca Amsal 1. Tanggal 2 baca Amsal 2 sampai dengan 31 hari, ya itu bisa semuanya. Nanti kalau berganti bulan mulai lagi dari awal, dan itu tidak akan lupa. Karena apa, saudara? Saya ingat sekali seorang dosen pada waktu saya berada di Ma'at. Jadi waktu itu bukan saat Ma'at, itu Madrasah Alkitab Asia Tenggara tahun 77. Dia mengatakan begini, saya selalu membaca Amsal. Amsal ini membuat hidup saya berusaha menjadi sederhana. Simplicity is my life, dia mengatakan. Saudara, kesederhanaan. Dan itu menjadi sebuah bagian di dalam hidup saya, memori yang penting di antara dosen-dosen dengan segala macam artinya keunggulan mereka dengan segala kekurangannya. Ada satu dosen yang mengatakan, saya selalu membaca Amsal. Saudara, ini menjadi bagian yang penting. Dan saya mengajarkan kepada cucu saya, mereka untuk belajar membaca Amsal. Saudara, yang usia 8 tahun, dia mengatakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kosakatanya yang kurang. Tapi itu dia jadi bertambah. Untuk yang 11 tahun, dia sudah cukup banyak mengerti. Dan ketika itu, kalau saya tanya, mana yang paling berkesan? Saudara, yang paling berkesan ada 15 ayat, celaka Anda, saudara. Saya mesti ngobrol dengan mereka karena 15 begitu. Semuanya mau, mereka ingin, ya terangkan, jelasin. Jadi saya jelaskan, mereka bertanya jawab. Yang kecil itu kemudian lama-lama saya bilang coba jangan terlalu banyak. Ya, bisa beberapa saja makin lama. Dan mereka makin bisa seperti itu. Pulang ke rumah, ibunya mengatakan, ya sekarang banyak pertanyaan yang kecil itu. Karena apa, saudara? Pasti pada waktu membaca firman Tuhan, kita mau berpikir dan kita mau bertumbuh. Kita mau melakukan. Demikian dengan hidup kita. Pada waktu di dalam kehidupan kita ini adalah proses kita bertumbuh terus menerus. Orang tua pun sama, saudara. Di dalam hidup Musa, di dalam perjalanan hidup Daud, di dalam kehidupan Salomo. Semua ketika kita itu tua pun mereka harus bertumbuh. Semakin mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukannya itu, saudara, hidup menyenangkan Tuhan itu selalu mengacu pada ajaran Kristus. Ayat 2 dikatakan, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya, bukan? Pada waktu kita bersama-sama melihat. Sebab itu, saudara-saudara, pada waktu kita melihat ini, hidup orang Kristen itu adalah perjalanan, bukan titik akhir. Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka sudah hidup benar. Tetapi tidak berhenti sampai itu. Dia mendorong terus, lebih maju, lebih maju. Saudara, jangan berhenti. Dalam perjalanan iman kita, kita harus semakin bertumbuh. Kita harus mempunyai waktu pribadi berelasi dengan Tuhan. Saya bertemu, saudara, dengan seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, Pak Joni, saya baru saja berbicara dengan seorang jemaat. Dia katakan, oh ya, gimana? Jemaat itu mengeluh kepada saya. Apa yang dia keluhkan? Dia mengeluh begini, anak-anak saya tidak mau satu gereja dengan saya, pindah ke gereja lain. Lalu dia dan teman ini mengatakan, oh Bapak begitu, jangan khawatir Pak, itu adalah gejala umum. Banyak yang seperti itu. Waktu dia bicara dengan saya mengatakan, Pak maaf ya Pak, walaupun kita sama-sama pendeta, saya tidak setuju dengan pemikiran Bapak. Bapak bebas berpendapat, saya pun punya kebebasan. Dia bilang, kenapa? Orang kan kalau mau cari rumput hijau, kita harus ingin dapat rumput hijau, ya kita pergi ke tempat yang padang berumput hijau. Saya katakan bahwa gereja itu tidak pernah menyediakan rumput hijau. Rumput hijau itu sebetulnya adalah relasi kita dengan Tuhan, saudara. Kalau seseorang membaca Alkitab, memiliki relasi dengan Tuhan yang indah, dia cukup, saudara, tidak akan cari
rumput hijau di gereja-gereja tertentu atau gereja-gereja lain. Karena apa? Engkau sudah terisi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ingat Nuh, ingat Henokh. Dikatakan mereka hidup bergaul dengan Allah. Orang yang sudah memiliki kehidupan bergaul dengan Allah, itu sudah dicukupi, saudara. Tidak butuh rumput hijau di tempat lain. Kita perlu komunitas, ya. Kita perlu ada yang dikatakan mungkin disebutkan dengan kata lain kerjasama. Ya, tetapi saudara, relasi kita dengan Tuhan itu yang terpenting adalah di mana kita di dalam sebuah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saya katakan saudara, kalau kita memiliki Tuhan dan rasa Tuhan betul-betul hidup di dalam kita, kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bisakah kita mengalami keadaan seperti Elia, merasa ingin mati? Kita tahu ada pandangan yang pemikiran seperti itu. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan itu menyertai dan memberi kekuatan. Ketika kita memiliki relasi yang baik, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Paulus mengatakan dan mendorong lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kamu sudah hidup berkenan hari ini, lakukan lebih sungguh-sungguh. Kekudusan bukan sekedar status, tapi kekudusan itu gaya hidup yang terus bertumbuh. Hidup orang Kristen fokus utamanya adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bukan popularitas like di media sosial atau kenyamanan pribadi. Tapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Saudara, kita dipanggil untuk berkenan di hadapan Tuhan, bukan manusia. Di tengah dunia yang terus mengarahkan kita untuk hidup bagi diri sendiri. Egois, egosentris. Kita dituntut saudara bahwa Tuhan memanggil. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita tanya. Apakah tujuan hidup kita hari ini menyenangkan Tuhan atau diri sendiri? Jikalau tujuan untuk menyenangkan diri sendiri, kita akan melakukan berbagai hal apa yang bisa menyenangkan diri kita. Baik dengan harta, dengan tahta, atau dengan pria atau wanita. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, apakah tujuan kita menyenangkan hati Dia, kita akan meresponi kasih Tuhan dengan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak neko-neko, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kong kali kong, tidak menipu orang. Saya katakan sangat-sangat menyedihkan sekali. Saudara, di Tokopedia ini banyak penjualan barang-barang. Ada barang-barang palsu bisa dijual saudara, karena kita tidak tahu. Sudah selesai urusannya. Saya ada seorang teman yang menjadi pengusaha. Dia cerita melalui anak buahnya juga, teman-teman. Dia mengatakan, Pak, barang saya dipalsu. Tapi saya kalau mau lapor polisi, saya hilang kambing bisa hilang sapi. Sebab itu kalau bisa sih pendekatan. Ya, saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang nyata sekali. Kita perlu saudara-saudara mempertanyakan tujuan hidup kita hari ini. Apakah menyenangkan Tuhan atau diri sendiri. Jikalau diri sendiri, kita akan melakukan segala hal. Bagaimana kita bisa terpuaskan dengan harta, tahta, ataupun dengan partner kehidupan, ataupun yang di luar itu. Kita mohon Tuhan tolong. Saudara, kita bersama-sama melihat tetap hidup sesuai dengan panggilan kudus. Ini adalah merupakan apa yang dikatakan di dalam ayat 3 dan seterusnya. Sampai dengan ayat ke-8 dikatakan hidup kudus itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin hidup kita ini kudus, saudara. Di dalam kehidupan kita tidak gampang untuk hidup kudus. Karena godaan dunia sangat banyak. Saya ingin katakan saudara, godaan di dalam perjalanan hidup masa lalu, orang tua yang punya anak perempuan itu menjaga. Hati-hati sekali. Kalau yang pria terserah. Sekarang enggak saudara. Begitu banyak sekarang ini orang-orang yang ternyata juga anak laki-laki itu rusak hidupnya karena apa? Karena pergaulan. Sangat mengerikan sekali bukan? Ini adalah terjadi seperti demikian. Oleh sebab itu saudara, kita diingatkan untuk hidup kudus. Karena pengudusan itu disebutkan adalah sanctification, berarti dipisahkan untuk Allah. Kalau dikatakan seseorang mempersembahkan binatang untuk dipersembahkan korban untuk Allah, itu yang dikuduskan. Kita pun saudara adalah umat yang dikuduskan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Pada waktu bangsa Israel ditegur oleh Allah karena mereka membawa korban yang cacat.
membawa korban yang sakit yang dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan engkau melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kita harus diingatkan saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Sebab itu kita pun harus hidup kudus. Apa yang dikatakan di dalam Imamat 11, apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus oleh Paulus, itu juga dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jikalau kita punya Tuhan yang kudus saudara, hidup saudara dan saya juga harus jaga kekudusan. Itu tidak boleh sembarangan saudara. Banyak orang-orang begitu luar biasa, tapi saudara, tidak ada yang tahu hidupnya tidak kudus. Tetapi Tuhan tahu hidupmu yang kudus atau tidak kudus. Sebab itu di dalam perjalanan kehidupan Daud kita diingatkan, hati-hati saudara. Dosa diampuni, tetapi akibat dosa itu fatal sekali. Orang sekarang yang sekarang banyak pinjol, pinjaman online. Kemudian judol, ujung-ujungnya saudara. Apakah Tuhan ampuni? Tuhan ampuni. Tapi saudara, dampaknya tetap saudara. Kita harus hati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus memikirkan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, menjauhkan diri dari percabulan. Alkitab berkata dengan jelas, seks itu adalah karunia Allah di dalam pernikahan. Betul saudara. Tetapi kita tahu bagaimana menjauhi percabulan. Sekarang itu banyak orang bisa selingkuh, bisa punya will, bisa punya pil, wanita idaman lain, pria idaman lain. Tetapi saudara, kita pun digerogoti dengan homoseks, dengan lesbian. Saudara bisa menyangka ketika ada peristiwa penggerbekan, bagaimana pesta orang-orang homoseks yang mereka bugil. Saudara, mereka itu bukan seperti zaman dulu, kalau orang tuh yang melambai-lambai, oh itu ada kelainan begitu. Ini orang ini normal saudara, maco dan tauco. Betul-betul saudara-saudara, artinya itu luar biasa. Tapi saudara, mereka ternyata mengidap kondisi seperti itu. Saya punya teman saudara-saudara, dia suka ke tempat fitness, dia mengatakan, John, sekarang ini ya orang tuh bukan yang dulu, kalau dulu kemayu begitu, kalau dia bisa menggerakkan tubuh itu ya kemayu begitu ya istilahnya. Sekarang enggak, itu maco. Dadanya gagah, ototnya kekar dan sebagainya. Tapi itu lucu sekali. Dia suka dengan yang dikatakan yang sejenis. Aneh kan? Jangan tanya lagi wanita dengan wanita, konyol. Tapi itulah yang terjadi. Dan Alkitab di dalam surat Roma sudah mengatakan, Allah membiarkan mereka melampiaskan hawa nafsu yang tidak terkontrol itu. Karena apa? Karena hati kita yang degil dan berdosa. Saudara, kita hidup sekarang sebagai orang kudus. Jaga kekudusan kita sebagai pria, sebagai wanita. Itu harus sekali saudara. Karena apa? Ini adalah berkaitan dengan nafsu. Apakah kita bisa mengekang, mengendalikan atau tidak. Saudara, saya ingat sekali pengalaman di masa-masa tahun 70, sekitar tahun 75. Itu ada kejuaraan judo di Surabaya. Kami dari tim Jawa Barat, pada waktu itu saya ikut sebagai salah satu dari tim judo dari Jabar. Itu pergi saudara. Selesai pertandingan, itu teman-teman itu, saya pada waktu itu masih di STM 2 atau 3 begitu. Saya pergi ke sana saudara, ada teman yang sudah, artinya ada yang sudah tidak bekerja, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Saudara, ada yang bekerja dan kuliah itu mampir ke Jogja, saudara. Dia bilang, John mau ikutan? Ya, oh ya, senang sekali ke Jogja karena Jogja itu adalah tempat kenangan. Kakek saya dulu ada di Jogja, ayah saya lahir di Kroya, jadi artinya tuh Jawa Tengah. Oh, senang sekali ke sana. Jadi saya juga dari Surabaya mampir, tidak langsung pulang Bandung. Saudara tahu, mereka sampai di sana ngajak kemana, saudara-saudara? Ternyata ke tempat-tempat yang seperti demikian, tempat prostitusi. Dia ajakin, dia bilang, kita bayarin. Saya bilang, maaf, enggak. Saudara, begitu saya berpikir, ini orang-orang kadang-kadang lucu sekali. Punya artinya tubuh yang sehat, punya tubuh yang kuat, punya artinya juga, artinya tuh punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi aneh sekali. Tidak kuat menahan, membendung hawa nafsu. Sudah ada yang punya rumah tangga,
Ada yang belum, saudara. Semuanya seperti begitu. Ada beberapa orang. Saya sedih, saudara. Tapi pada waktu itu saya diam. Pulang, saudara, beritanya, itu yang namanya Joni itu banci. Gila Anda, saudara. Saya karena tidak mau melakukan dianggap banci. Begitu. Itu kadang-kadang heran gitu. Cuma saya pikir ya sudahlah. Kalau orang kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, selalu ada tantangannya. Saudara, kita tidak gampang. Menjauhkan diri dari percabulan itu yang dikatakan. Saudara, nah kalau kita bicara, hari ini manusia modern ini sangat mementingkan ada beberapa hal. Kalau di dalam bicara tentang seks, saudara. Ada yang disebut dengan fantasi. Fantasi, banyak fantasinya. Itu dikembangkan. Kedua, variasi. Segala macam variasi dipakai macam-macam. Tapi saudara lupa orang, kita sebagai orang percaya ingat esensi dari seks itu. Bukan fantasi seks, bukan variasi seks. Pada waktu seseorang mengembangkan dan terus mau mencapai fantasi, dia tidak akan pernah puas hidupnya. Seberapa banyak dia mereguk, dia tidak akan pernah berasa bahagia. Orang yang juga di dalam kehidupannya terus ingin memperlukan hanya fantasi, ingin variasi. Saya pernah, saudara, mendengar ada seorang istri yang berbicara dengan kami. Pada waktu itu saya ada semua di satu tempat, ada yang berbicara. Suami saya mengatakan, saya ini tidak bisa variasi apa-apa. Sangat monoton. Tidak ada guna, saudara. Kepada istri seperti itu. Karena istri tidak bisa melayani fantasi dan variasi. Dia lupakan esensi seks itu. Saudara, apa yang kita bisa lihat? Seks itu adalah karunia Allah di dalam pernikahan. Tidak boleh diterobos, tidak boleh dicuri. Mereka yang akan menikah, jangan kecelakaan terlebih dahulu. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan mengampuni, dampak akan ada secara psikologis. Dia tidak akan pernah rasa bahagia karena dia adalah orang yang sudah tercemar. Jangan main-main, saudara, dengan dosa. Kedua, seks itu menyatakan suami dan istri dalam kasih dan keintiman. Sebab itu tidak boleh seks itu untuk dengan sembarang orang, dengan orang lain. Harus dengan pasangannya. Karena apa? Ini adalah merupakan satu lambang daripada apa? Yang menyatukan keintiman dan kasih di antara suami istri. Seks juga adalah sarana untuk melahirkan keturunan, bukan? Sebab itu pada waktu terjadi perkosaan, ada anak-anak yang dilahirkan. Tapi saudara-saudara, mereka itu di luar dalam konteks sebuah bagian yang menjadi kadang-kadang satu sebutan yang tidak enak. Anak-anak haram. Hanya pernikahan yang membuat kita terlindung, rasa aman. Sebab itu saudara, jangan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, harus hidup kudus, jangan berkanjang di dalam dosa. Seks juga menggambarkan relasi Kristus dengan gereja. Saudara, betapa indahnya, saudara. Kristus dengan gerejanya itu dilambangkan di dalam kasih sebagai suami dan istri. Keintiman, relasi yang indah. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, dikatakan dia adalah mempelai surga yang akan menjemput mempelai wanitanya, yaitu saudara dan saya, gerejanya. Apakah kita siap atau tidak? Saudara, Alkitab memberikan penjelasan dengan sangat jelas bahwa pada waktu di dalam perjalanan hidup kita akan ada yang siap dan ada yang tidak siap. Dan Tuhan juga mengatakan tentang perumpamaan gandum dan benih lalang. Ketika gandum bertumbuh, lalang pun bertumbuh. Tapi Tuhan mengatakan jangan tuai sekarang. Lalang itu biarkan. Pada waktu sampai masa penuaian, pisahkan gandum dengan lalang. Artinya, jangan pikir saudara sudah di dalam gereja pasti masuk surga. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, yang terus berusaha untuk hidup, memperkenankan hati Tuhan yang akan Tuhan bawa. Sebab itu kita betapa pentingnya untuk memikirkan sampai di sini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat. Seks menggambarkan relasi Kristus dengan gerejanya. Dan saudara-saudara, dikatakan, hendaklah kamu semua menghormati perkawinan, menjaga kekudusan hubungan suami istri, sebab orang cabul dan pesinah akan dihakimi Allah. Hendak kamu semua menghormati perkawinan dan menjaga, saudara-saudara, dikatakan kekudusan hubungan suami istri,
Sebab orang cabul pesina ini akan dihakimi. Tetapi dikatakan jauhkan dirimu dari percabulan. Karena tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Ingat, hidup kudus adalah jalan untuk menyenangkan Tuhan. Dan menjadi saksi di dunia yang gelap. Billy Graham berkata, ketika Anda menjadi milik Kristus, tubuh Anda bukan milik Anda lagi. Karena kita adalah bait Roh Kudus, bait suci. Jaga saudara hidup kita. Jangan hidup sembarangan. Generasi muda, anak muda, orang-orang yang sudah menikah, bahkan orang tua juga sama saudara. Saya ada hampir 10 tahun pelayanan di Singapura. Ada pelayanan di Batam. Ketika pelayanan di Batam, saya menemukan saudara banyak mereka yang dari Singapura, orang tua pergi ke Batam. Saudara, kemana mereka pergi orang-orang tua, sudah tua? Biasanya orang tua kan senang tinggal di rumah begitu. Ini kok pada ke Batam? Saudara, ke tempat pijit luar dalam. Itu yang terjadi. Jadi jangan pikir hanya anak-anak muda saudara yang terjatuh dalam dosa. Kita pun bisa sebagai orang tua. Jangan main-main. Dosa itu dikatakan si iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan akan menangkap orang yang bisa ditangkapnya atau diterkamnya. Kita harus hidup dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu hidup dalam kasih persaudaraan sedemikian rupa. Saudara-saudara, kita tahu pada waktu masalah percabulan dikemukakan, itu adalah berkaitan dengan bukan dengan Tuhan, tapi dengan saudara, dengan sesama manusia. Kita bisa abuse orang lain pada waktu mengambil istri orang, pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar. Saudara-saudara, itu adalah berkaitan dengan sesama. Sebab itu dikatakan hidup kudus dalam kasih persaudaraan. Dalam Yohanes dikatakan ayat 13, pasal 13, ayat 35 dikatakan, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Sudah, kita penting sekali bisa saling mengasihi. Ini adalah sesuatu yang Tuhan pesankan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, hidup tenang dan tertib. Dikatakan kita harus tenang tertib itu dalam konteks seperti apa, saudara-saudara? Hidup tenang, Paulus mendorong jemaat tidak menjadi gelisah, tenang. Apapun bisa terjadi, tetapi Tuhan akan menyertai. Pada waktu di dalam kehidupan yang tenang, jangan mencampuri urusan orang lain. Artinya jangan bergosip. Jangan di dalam hal ini juga buat permasalahan dengan urusan orang lain. Sudah dikatakan seperti itu. Tetapi dikatakan tidak mencari konflik, hidup di dalam kekacauan gosip, tetapi dikatakan bersikap damai, stabil, mencerminkan percaya akan pemeliharaan Allah. Jadi kita, saudara, diharapkan untuk apa? Hidup tenang dan tertib. Ini juga menjadi seperti ini. Zaman sekarang banyak orang Kristen terjebak dengan kebisingan digital, sosial, mengomentari hidup orang lain, mengabaikan pertumbuhan rohani dan tanggung jawab pribadi. Sekarang ini menjadi gaya hidup, saudara. Saya ada seorang teman, saudara, di salah satu grup, selalu kirim makanan, saudara. Di mana dia ada makan kuliner, akan diupload. Wah, makanan Hauce Sen Jinping, saudara-saudara. Wah, udah kelihatan begitu. Upload lagi. Ada yang kemudian kasih komentar seperti ini. Sekali-sekali jangan kirim foto sedang makan, kirim makanannya ke kita. Kirim aja begitu, borju. Wah, artinya saudara-saudara, orang tidak suka kan. Tapi sebenarnya kita pun tidak perlu turut campur beribut dengan itu. Itu kan urusan masing-masing. Uruslah urusan kita pribadi, saudara-saudara. Zaman sekarang ini banyak orang tuh cawe-cawe selalu kasih komen, dan katanya netizen Indonesia itu paling keras dan kejam. Kalau kasih komentar dan seterusnya. Saudara, kita kadang-kadang terpancing ingin menyeletuk, ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya kadang-kadang tidak perlu, saudara. Apakah hidup kita sudah beres? Mari kita bereskan hidup kita. Dan dikatakan juga bekerja dengan tangan sendiri. Ini ada juga dikatakan dan bekerja dengan tangan sendiri, artinya saudara berdikari, saudara. Jangan seperti orang-orang pada masa di Tesalonika, mereka menunggu kedatangan Kristus lalu tidak mau kerja. Kita harusnya bekerja, saudara, tetap berkarya
di dalam hidup, bukan menunggu dan minta-minta. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Tuhan, ingat kamu harus mempersiapkan diri dengan kata lain, hidup yang sederhana. Kita jangan terpancing untuk menaikkan taraf hidup, karena ketika taraf hidup sudah naik, itu menjadi susah sekali turunnya. Kita harus sederhana. Karena apa? Di dalam perjalanan hidup kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Pada waktu kita masa-masa kelimpahan, menabunglah. Pada waktu masa-masa paceklik, pada masa-masa kesulitan, kita bisa keluarkan tabungan. Jangan minta belas kasihan, jangan minta-minta, jangan mempermalukan nama Tuhan. Kita harus hidup bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah Jehovah Jireh, yang Allah yang menyediakan. Kita bisa berpadan pada apa yang ada. Sebab itu ini adalah merupakan satu bagian yang sangat penting sekali di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita juga dikatakan tetap hidup dalam kasih dan kehidupan itu menjadi teladan di mata orang luar. Kita adalah garam dan terang dunia. Orang menyaksikan hidup kita, orang akan melihat apakah melihat Kristus atau tidak. Jikalau hidup kita baik-baik, hidup kita, saudara, pada waktu dianiaya kita tetap memberkati, mereka bisa melihat kita. Berapa kali, saudara, peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi ketika orang beribadah diserang, saudara, kita tidak menyerang balik. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang yang bodoh dan buta itu. Tetapi dikatakan kita hidup sebagai orang sopan di mata orang luar, tidak bergantung kepada mereka. Ini adalah merupakan bagian yang baik. Ayat yang terakhir, saudara. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam hidup kita, saudara. Persembahkan hidup kita. Yang pertama, bukan mati, tapi yang hidup. Kalau mati, itu korban binatang, saudara. Dipotong dulu, disembeli dulu, baru dikorbankan. Tapi engkau pada waktu dikorbankan menjadi dupa yang harum, engkau akan mengalami derita. Tapi pada waktu mengalami semua itu, tetap engkau mengatakan, Tuhan, kami bersyukur padamu, karena engkau adalah juru selamat kami, dan Allah kami yang baik, dan sungguh-sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, engkau baik. Pernahkah saudara rasakan hal itu? Kita bukan hanya dikatakan hidup yang dipersembahkan, hidup yang kudus, yang berkenan juga. Dikatakan bukan hanya persembahan yang hidup, tapi dikatakan persembahan yang kudus dan yang berkenan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami kembali belajar firman Tuhan, dan kami mohonkan respon kasih kami ketika kami mengalami kasih Kristus yang sudah mati berkorban, yang kami hari ini akan peringati di dalam satu bentuk, yaitu dalam perjamuan kudus. Kami mohonkan Tuhan akan ampuni dosa-dosa kami, dan tolong kami dengan respon kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.